Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenankan saya selaku tim pro untuk menjabarkan persetujuan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, secara kuantitas, laporan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Hal ini ditekankan pada laporan The Royal Islamic Strategy Study Center yang menyatakan bahwa populasi penduduk muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Artinya, jika disandingkan secara global, maka jumlah penduduk muslim Indonesia setara dengan 12,30% dari populasi penduduk muslim dunia yang mencapai sebanyak 1,93 miliar jiwa. Berdasar pada hal tersebut, maka Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah. Kedua Dewan Juri yang terhormat, ditinjau dari segi keunggulan, lembaga-lembaga keuangan ataupun ekonomi syariah telah mengeluarkan dan menawarkan produk-produk syariah dalam membantu masyarakat mengenali sistem dan produk syariah. Produk syariah yang paling banyak memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia ialah perbankan syariah. Sebagaimana fakta empiris menyatakan bahwa terdapat berbagai produk-produk syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah, yaitu tabungan syariah, deposit syariah, investasi syariah, giro syariah, pembiayaan syariah, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menyatakan bahwa di dalam roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana hal ini dibuktikan oleh penelitian Imam dan Qodar pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa secara positif dan signifikan berpengaruh pesat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian mencerminkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mampu mendorong perputaran siklus bisnis di Indonesia dengan peningkatan konsumsi maupun produksi bagi pelaku ekonomi yang menggunakan layanan berbasis syariah. Ketiga Dewan Juri yang terhormat, dari segi likuiditas, pada masa pandemi COVID-19, perbankan syariah memiliki sisi fanatisme, di mana para penabung di perbankan syariah menabung karena faktor keyakinan bahwa sistem syariah sesuai ajaran Islam. Maka likuiditas perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 tidak akan mengalami kekurangan likuiditas, yang membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 melalui penyaluran pembiayaan modal kepada UMKM untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian di masa pandemi. Berdasarkan beberapa argumentasi konstruktif yang telah saya sampaikan, maka terdapat dua solusi yang saya tawarkan, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keunggulan dan keutamaan ekonomi dan keuangan syariah melalui sosialisasi dan yang melibatkan para stakeholders terkait. Kemudian yang kedua, memaksimalkan pengimplementasian produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah demi mensejahterakan dan menyamaratakan perekonomian Indonesia. Sekian dan terima kasih. Profesor Bagirmanan pernah menyatakan, dinamisnya suatu perubahan merupakan hal yang baik. Akan tetapi, ketika proses dinamisasi tersebut terlalu cepat, maka akan menghilangkan esensi yang menyebabkan inkonsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mosi perdebatan kita kali ini yaitu sebagai pemerintah, Dewan ini percaya ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Sehingga
Titik perdebatan kita kali ini yaitu dari diksi harus, dalam artian keharusan untuk fokus dari pemerintah pada ekonomi dan keuangan syariah dalam mengembangkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Adapun alasan ketidaksetujuan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini dengan berdasar pada 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama, masih rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah. Hal ini dikarenakan indeks literasi dan inklusi syariah hanya 8,93% hingga 9,1%. Sedangkan tingkat literasi dan inklusi konvensional sudah mencapai 38,03% hingga 76,19%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa skala antara lembaga keuangan syariah dan konvensional itu jauh sekali. Sehingga sejatinya yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah pemahaman masyarakat tentang konsep dan sistem dalam lembaga syariah, bukan serta-merta memfokuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Produk ekonomi syariah masih terbatas. Produk ekonomi syariah yang dimaksud di sini adalah saham syariah, reksadana syariah, suku koperasi, pembiayaan syariah, serta asuransi syariah. Sedangkan lembaga konvensional lebih memiliki produk yang lengkap dibanding dengan lembaga syariah. Sehingga kondisi produk dan permodalan terbatas mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Universitas Airlangga bahwasanya rendahnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan di Indonesia, yaitu hanya mencapai 5%. Di samping itu, layanan perbankan syariah yang kurang kompetitif jika dibandingkan dengan produk dan layanan perbankan konvensional, sehingga lembaga keuangan syariah tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat. Lembaga syariah di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan teknologi dikarenakan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Menurut Wimbo Santoso, selaku ekonom Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Amerika Serikat tahun 2012, beliau mengatakan bahwa sejumlah lembaga syariah belum memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Padahal di era digitalisasi sekarang ini, untuk memperkuat operasional bisnis dalam hal ini dalam aspek lembaga syariah harus sepenuhnya menggunakan teknologi yang canggih. Sebagaimana dalam teori neoklasik yang menjelaskan bahwa ada 3 pilar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yaitu modal, tenaga kerja dalam hal ini sumber daya manusia, dan teknologi. Jadi, yang harus difokuskan terlebih dahulu adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Berdasarkan beberapa argumentasi yang telah saya konstruksikan, maka saya pun memberikan solusi dalam mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, memperbaiki infrastruktur atau sarana dan prasarana ekonomi dan lembaga keuangan syariah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebelum fokus terhadap ekonomi dan keuangan syariah, yang perlu difokuskan terlebih dahulu yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem ekonomi syariah guna menambah minatnya terhadap lembaga keuangan syariah. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi yang dikonstruksikan oleh pihak pro dalam memberikan justifikasi bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Yaitu yang pertama, pihak pro mendalilkan bahwa secara kuantitas Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022.
Maka dari itu, dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, maka Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah. Kemudian yang kedua, pihak pro meyakini bahwa salah satu hasil penelitian yang didukung oleh laporan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah berfokus pada pembiayaan yang berdampak langsung pada sektor real ekonomi berbasis bagi hasil yang merupakan ciri utama pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional guna mengembangkan perekonomian di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pihak pro pun meyakini bahwa ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan kontribusi besar kepada UMKM berupa penyaluran pembiayaan modal pada masa COVID-19. Sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah mampu memulihkan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pihak pro menawarkan solusi yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keunggulan dan keutamaan ekonomi dan keuangan syariah, serta memaksimalkan pengimplementasian produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Sementara di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra menjustifikasi bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan berdasar pada 3 argumentasi utama. Yakni yang pertama, pihak kontra meyakini bahwa masih rendahnya literasi pada masyarakat mengenai keuangan syariah, sehingga yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah pemahaman masyarakat tentang konsep dan sistem dalam lembaga syariah dan bukan serta-merta memfokuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, pihak kontra mendalilkan bahwa produk ekonomi syariah masih sangat terbatas, sedangkan lembaga konvensional lebih memiliki produk yang lengkap dibanding dengan lembaga syariah. Kemudian, dengan rendahnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan di Indonesia yang hanya 5%. Artinya, produk-produk syariah yang ditawarkan oleh ekonomi dan lembaga keuangan syariah tidak berada pada probabilitas yang tinggi untuk dikatakan mampu bersaing di pangsa pasar nasional. Kemudian yang ketiga, pihak kontra pun mendalilkan bahwa lembaga syariah di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan teknologi dikarenakan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Sehingga pemerintah harus memfokuskan terlebih dahulu terkait kualitas SDM dan juga penguasaan teknologi. Pihak kontra pun menawarkan solusi, yaitu memperbaiki infrastruktur atau sarana dan prasarana ekonomi dan lembaga keuangan syariah terlebih dahulu. Kemudian sebelum fokus terhadap ekonomi dan keuangan syariah, yang perlu difokuskan terlebih dahulu yaitu memperbaiki kualitas SDM dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem ekonomi syariah guna menambah minat masyarakat tersebut terhadap lembaga keuangan syariah. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, sebagaimana hal ini terjawabkan oleh berbagai produk-produk syariah yang ditawarkan oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah. Namun nyatanya, produk-produk syariah tersebut hanya memiliki pangsa pasar yang relatif sedikit, sehingga perlu adanya keseimbangan antara produk syariah yang ditawarkan dan jumlah pangsa pasar di Indonesia guna menciptakan perekonomian yang merata dan pengembangan perekonomian yang lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.